Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Saputra, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, NIM 1803125. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas kuliah, yakni mata kuliah Kebijakan Pendidikan Islam, yaitu dengan judul Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Islam, yang meliputi pengertian, tujuan, serta urgensi maupun manfaat mempelajarinya. Yang terakhir yaitu bidang ilmu yang relevan dengan pendidikan agama Islam. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Jadi ketika kita ingin mengerti suatu kalimat, maka kita harus mengetahui kata per kata. Nah, untuk kata yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan yaitu berasal dari kata bijak yang diawali dengan kata ke dan diakhiri dengan an. Nah, arti kata bijak ini yaitu selalu menggunakan akal dan mahir dan pandai dalam berbicara ataupun mengolah kata. Kemudian secara istilah, kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan bertindak. Nah, kebijakan ini seringkali diterapkan di dalam pengorganisasian, pemerintahan, dan kelompok sektor swasta serta individu. Nah, sebenarnya kebijakan ini berbeda dengan peraturan maupun hukum. Nah, kemudian kita selesai mengetahui istilah. Setelah itu, tujuan daripada kebijakan pendidikan Islam yaitu agar terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi Islam itu pendidikan harusnya menjadikan seluruh manusia sebagai hamba Allah. Nah, dalam maksud ini seluruh manusia menghamba atau menyembah kepada Allah semata. Karena di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu dia artinya. Kemudian manfaat kita mempelajari kebijakan pendidikan Islam, yakni untuk meningkatkan kognitif, afektif, serta psikomotorik yang sesuai sehingga ajaran agama Islam itu dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian ruang lingkup kajian ini ialah mencakupi ajaran materi yang akan dikuasai serta mampu memahamkan kepada masyarakat sekitar. Dan menurut saya, dan yang terakhir itu adalah relevansi daripada bidang ilmu di dalam bidang ilmu kebijakan pendidikan Islam. Itu di dalam mata kuliah Neuroscience Pendidikan Islam telah jadi bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam, menurut saya Neuroscience Pendidikan Islam itu sudah cukup memumpuni atau sudah sangat relevan. Karena apa? Karena di dalam Neuroscience Pendidikan Islam kita diajarkan untuk meneliti bagaimana otak maupun saraf kita bekerja ketika kita beribadah. Apakah ada efek daripada kita beribadah? Dan ternyata ketika kita beribadah ataupun kita melakukan sholat, semua otak maupun jaringan saraf, hati semua terkoneksi. Ketika kita mengerjakan sholat, itu hati kita terasa semakin tenang dan juga otak kita semakin refresh. Nah, mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.